Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini dengan taufik, rahmat serta karunia dari Allah Azza wa Jalla kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di salah satu taman di antara taman-taman surga, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita mengkaji, sama-sama kita membaca firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari apa-apa yang kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita, dan semoga Allah taala memudahkan kita untuk kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu masih kita membaca kitab Asyra Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah di dalam kita mensucikan jiwa. Dan pembahasan kita masih berkaitan dengan Al-Qaidatul Ula, pembahasan yang pertama atau pilar yang pertama di dalam kita mentazkiyah, kita mensucikan jiwa kita, yaitu At-Tauhidu aslu ma tuzakku bihin nufus, yaitu tauhid kepada Allah itu merupakan pondasi utama di dalam kita mensucikan jiwa kita. Ya, tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan dari Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullahu taala. Sekarang kita lanjutkan apa yang ditulis oleh penulis di dalam kitab yang mulia ini. Berkata penulis hafizahullah, beliau mengatakan, wa kama anna tauhida huwa aslun atau huwa aslu ma tuzakku bihin nufus wa tadkhur, fa inna syirka huwa ashaddu ma yudannisun nufusa wa yaftiku biha. Sebagaimana tauhid itu merupakan asas utama di dalam kita menggapai kesucian jiwa,
maka begitu pula sebaliknya. Perbuatan syirik kepada Allah itu merupakan sebab utama kita mendapatkan atau kita mengotori jiwa kita. Jadi syirik kepada Allah itu merupakan sebab yang paling utama yang menjadikan jiwa kita ini kotor, menjadikan jiwa kita ini menjadi jiwa yang jauh dari yang namanya kebersihan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ini angan, alhamdulillah. Saya minum dulu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-88 sampai 89, ketika Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat yang namanya harta. Perlu dipahami jamaah, pada hari kiamat harta itu tidak ada manfaatnya apa yang kita kumpulkan, kecuali apa yang sudah kita infakkan. Jadi di dunia harta yang kita kumpulkan itu bisa bermanfaat untuk kita kalau kita gunakan untuk berinfak di jalan Allah. Makanya kan Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan apa? Bahwasanya idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalas. Ketika manusia, anak Adam meninggal dunia, seluruh amal ibadahnya terputus kecuali dari 3 hal. Salah satunya adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Maka para ulama memberikan sebuah gambaran dalam masalah ini. Sedekah, di antara sedekah jariyah itu yaitu seorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, kemudian harta tersebut menjadikan dia terus mendapatkan pahala karena dia berinfak kepada sesuatu yang hal itu terus digunakan. Sederhananya seorang seperti berinfak kepada masjid. Ketika dia menginfakkan hartanya ke masjid, maka selama masjid itu digunakan untuk ibadah, untuk sholat, maka selama itu pula dia mendapatkan pahala. Sampai di sini bisa dipahami ya. Makanya harta itu berpotensi untuk menjadikan seorang mendapatkan pahala jariyah. Oleh karenanya kita diberikan kelapangan harta jemaah. Antum manfaatkan harta itu. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan harta itu untuk keperluan pribadi kita, tidak. Tapi sejatinya seorang yang cerdas itu adalah seorang yang berinvestasi untuk kehidupan setelah kehidupan dunia. Kadang kan kita suka berpikir investasi duniawi yang mendatangkan keuntungan seperti ini, kita bolak-balik memikirkan demikian. Padahal investasi duniawi itu adalah investasi yang sifatnya sementara. Dan kita berada di antara 2 perkara, antara untung dan rugi. Tapi kalau investasi akhirat itu tidak ada ruginya. Kita akan mendapatkan keuntungan terus. Namun para ulama menyebutkan ada yang mendapatkan kerugian ketika dia berinvestasi akhirat itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Yang mana kita bahasakan dengan bahasa riya. Ya, karena kan orang beramal riya itu tidak mendapatkan pahala. Ya, tidak mendapatkan pahala. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ya. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Apa di antara penafsiran selamat di dalam ayat ini? Maka sebagian mufassirin mengatakan yang dimaksud dengan selamat di sini adalah salamatu minasyirki, selamat dari kesyirikan. Karena kita tahu kesyirikan itu kan bermacam-macam. Ada yang sifatnya kesyirikan secara fi'liyah, ada yang kesyirikannya sifatnya i'tiqadiyah, sifatnya keyakinan. Mana sifatnya seperti perbuatan, ya Anda sujud misalkan kepada kuburan, itu perbuatan. Sedangkan i'tiqadiyah mana bentuknya? Ketika kita meyakini ada selain Allah yang mampu memberikan kita manfaat dan menjauhkan kita dari kemudorotan.
Itu namanya i'tiqad, keyakinan hati. Ya. Oleh karenanya harus diperhatikan. Makanya para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau menyebutkan ketika berbicara tentang bab masalah hijrah, hijrah itu dibagi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan hijrah secara maknawi, dan yang kedua ada yang disebut dengan hijrah secara hissi. Apa itu hijrah secara hissi? Hijrah secara cover, penampilan. Seorang wanita yang tadinya tidak berjilbab, dia berjilbab, menutup aurat. Kita yang dahulu dari sisi penampilan lebih senang kepada kebarat-baratan, ya, atau mungkin bahasa gaulnya ke western-westernan, ya gitu kan. Ya. Dari sisi penampilan luar biasa, tidak mencerminkan nilai-nilai Islami. Hijrah menampilkan identitas diri kita seorang muslim, kita tampakkan melalui penampilan kita. Itu baru dikatakan hijrah secara hissi. Namun banyak di antara kita terbatas sampai di situ, lupa pada hijrah yang kedua, yaitu hijrah secara maknawi. Apa itu hijrah secara maknawi? Hijrah secara hati, membersihkan hati dari segala penyakit-penyakit hati, baik itu berupa kesyirikan ataupun penyakit hati yang lainnya seperti riya, kemudian hasad, ya, apalagi ya ujub dan yang semisalnya dari penyakit-penyakit hati. Lupa kita sampai di situ. Secara casing luar biasa, tapi lupa kepada yang ini. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada cover kalian, tidak melihat kepada harta kalian. Tidak menjamin orang yang punya harta banyak dia mulia di sisi Allah. Tapi ketika dia bisa menggabungkan kedua itu, dia punya harta banyak, dia menggapai kemuliaan di sisi Allah dengan hartanya, itu luar biasa. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi barometer kebaikan orang itu Nabi sebutkan yang pertama adalah ila qulubikum, yaitu dari hati kalian. Baru dari amal ibadah dan perbuatan kalian. Ya. Makanya kata Syekh di sini, fa inna syirka huwa asyaddu ma yudannisun nufusa. Syirik itu adalah perkara yang paling utama yang menjadikan jiwa ini kotor. Maka harus dibersihkan, kikis. Apalagi yang sudah karatan, yang dari lahir sudah ditanamkan keyakinan syirik oleh orang tuanya. Mana contoh keyakinan syirik yang ditanamkan oleh orang tua kita sejak dini? Ketika orang tua menakut-nakuti, hati-hati lewat pohon itu ada penunggunya. Ini penanaman kesyirikan sejak dini yang harus dibersihkan. Hati-hati tempat yang gelap karena ada setannya. Ini penanaman kesyirikan sejak dini. Maka bersihkan semua itu. Kita tidak sadar. Kadang itu hanya sekedar ucapan, tapi di balik semua itu ada sebuah penanaman nilai-nilai kesyirikan yang tidak sengaja kita tanamkan kepada anak-anak kita. Antum pernah nggak seperti itu? Pernah kan? Ya. Awas itu tempat yang gelap, banyak setan. Secara nggak langsung mengajarkan anak kita itu untuk takut kepada siapa? Kepada setan. Yang harusnya kita hanya takut kepada Allah Ta'ala. Ini yang perlu untuk kita perbaiki, terutama Anda yang akan menjadi seorang bapak ataupun ibu, ya, ataupun kita yang sudah menjadi orang tua. Kita perbaiki bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Bal huwa muhbitun li jamil a'mal. Bahkan yang lebih parahnya, syirik ini dapat membatalkan segala amal ibadah. Tapi perlu digarisbawahi, kalau pelakunya tidak bertobat sebelum dia meninggal dunia. Karena ketika dia sudah bertobat sebelum meninggal dunia, maka taubatnya itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat
dari satu dosa seperti dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Sehingga dari sini ikhwan, antum berikan kabar gembira kepada saudara antum. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh saudara kita, apalagi kita yang sudah dapat hidayah, kabarkan kepada mereka, Allah membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima tobat kalian sebelum kalian meninggal dunia. Sampaikan, berikan motivasi. Anda kan sebagai seorang agent of change, sebagai agen perubahan yang mendakwakan manusia, ya. Ingat, seorang dai itu harus memiliki jiwa motivator. Tidak boleh seorang dai itu mendiskreditkan orang yang melakukan keburukan. Tidak boleh. Tanamkan jiwa optimis di dalam diri orang-orang yang ingin Anda dakwakan itu, ya. Rangkul dia, pegang tangannya, ajak bersama-sama untuk mendapatkan hidayah. Itu sifat seorang dai. Itulah hikmahnya seorang dai, ya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, dicontohkan kepada kita. Lihat bagaimana sikap hikmah beliau kepada Abu Thalib. Sampai di akhir kehidupan beliau, beliau tetap memberikan sifat hikmah tersebut kepada Abu Thalib. Ini pelajaran buat kita. Seorang dai harus punya sikap motivasi, memberikan motivasi. Anda harus menjadi seorang motivator, ya. Berikan kabar gembira kepada saudara-saudara kita, ya. Jangan justru kita mendiskreditkan dia, menjatuhkan dia. Ibarat kata orang bermaksiat itu sudah jatuh, jangan ditimpa dengan tangga, tapi angkat dia, ajak dia, ya. Itu seorang dai, ya. Dia harus punya jiwa hikmah. Tapi beda halnya ketika dia meninggal dalam kondisi dia tidak bertobat kepada Allah, maka di sini adalah dia kena ancaman dari firman-firman Allah. Tapi ingat, Anda tidak boleh memvonis orang secara personal, karena memvonis orang secara personal itu dibutuhkan dalil yang khusus, kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala vonis sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim. Mana contohnya? Abu Lahab di dalam api neraka. Anda tidak boleh ragu, ya, Anda tidak boleh ragu bahwasanya Abu Lahab itu dimasukkan ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, artinya kepada nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jikalau engkau berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh kesyirikan itu akan menghapuskan amal-amalmu dan engkau termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Antum perhatikan ayat tersebut. Perhatikan ayat yang mulia ini. Ketika Allah menyebutkan layah batonna, Allah menggunakan dua huruf taukid. Yang pertama lamut taukid, dan yang kedua nunun taukid. Layah batonna, pasti. Jadi kalau diterjemahkan ayat tersebut, pasti amal ibadahmu akan terhapus, ya. Amal ibadahmu terhapus secara otomatis. Maka kalau sudah terhapus, tidak akan ditimbang amal ibadahnya. Karena yang ditimbang amal ibadah itu adalah orang-orang yang beriman. Orang syirik, orang yang kafir, yang kufur kepada Allah, maka mereka tidak akan ditimbang amal ibadahnya. Yang ditimbang adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berikan ancaman lagi di akhir ayat itu dengan mengatakan, dan pasti kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Pasti sudah terhapus amalnya,
dicap pula sebagai orang-orang yang merugi. Apa bentuk kerugiannya? Capek di dunia beramal, tapi lupa dia membersihkan dirinya dari kesyirikan. Sedekahnya jalan, puasanya jalan, sholat malamnya jalan, seluruh amal ibadahnya jalan. Tapi ada satu hal yang dia tidak tinggalkan. Ternyata dia masih percaya kepada jimat misalkan. Perkara yang satu, seharusnya kalau secara matematika kesalahan satu bisa ditutup dengan kebaikan satu. Tapi kesalahan ini kesalahan yang sangat fatal. Ya. Maka bersihkan diri, koreksi diri sekarang jangan. Ya. Makanya kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Timbanglah diri kalian sekarang, ya, introspeksi diri kalian sekarang sebelum nanti Allah yang akan mengkoreksi diri kita. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dan timbanglah diri kalian sekarang sebelum nanti kelak Allah yang akan menimbang kita. Ya. Maka harus ada introspeksi diri dan nanti akan disebutkan di dalam bab ini, di dalam buku ini. Ya. Di antara poin-poin dari kita mentazkiyah jiwa, mensucikan jiwa adalah seorang harus memiliki sikap introspeksi dirinya. Dan itu nanti disebutkan pada poin yang keberapa, wallah, nanti kita akan pelajari. Kemudian saya melanjutkan mengatakan, wa huwa dzambul ladzi la yaghfiruhu Allahu azza wa jalla abadan liman mata alaih. Dan dosa syirik ini adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah selama-lamanya bagi orang yang meninggal di atas dosa tersebut, yaitu dosa kesyirikan itu tadi. Ingat, kita sudah sebutkan tadi, kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal dunia, maka jangan berharap dia akan, jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak akan bisa. Tidak akan diampuni sama Allah. Maka coba kita ambil sebuah korelasi dari hadis bitoko. Antum pernah dengar hadis bitoko? Hadis kartu? Ketika ada salah seorang dari umat Muhammad dipanggil, dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala, lalu dibentangkan 99 catatan amal perbuatan dosa, tidak ada kebaikannya. Kata Nabi, satu catatan kalau dibuka muddal basor, sejauh mata memandang. Catatan dosa semua. Bayangkan, kalau satu saja sudah ngeri, ini 99. Ditanya sama Allah Ta'ala, apakah malaikat yang menjadi saksiku ini mendolimimu? Kata dia, tidak. Apakah engkau punya kebaikan yang tidak dicatat oleh malaikat? Kata dia, tidak. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka latudlam yaum. Engkau tidak akan pernah didolimi hari ini. Maka dikeluarkan satu kartu. Ya, kartu umumnya kartu sebesar apa sih kartu itu? Kartu TM kan, kecil. Ternyata di kartu itu bertuliskan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya. Maka Allah mengatakan ini kebaikan. Artinya orang ini meninggal di atas tauhid, tapi dia melakukan dosa. Ketika ditunjukkan ini adalah kebaikannya, orang ini bilang kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, ma hadhil bitaqa ma hadhis sijilat. Logika saja, kartu kecil dibandingkan dosa, gulungan dosa yang isinya 99. Allah menegaskan kembali, engkau tidak akan dizalimi hari ini. Maka ditimbang kebaikan di sebelah kanan, di daun timbangan sebelah kanan, keburukan di daun timbangan sebelah kiri. Ketika ditimbang, yang lebih berat adalah kartu tadi dan catatan tadi terangkat sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Salah satunya kata syurahul hadis, para pensyarah hadis, mereka mengatakan hadis ini hadis yang jelas menjelaskan kepada kita pentingnya seseorang itu mempertahankan kalimat la ilaha illallah tidak sampai batal dari dirinya sampai dia meninggal dunia.
Makanya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran pada ayat yang sering dibacakan oleh para ustadz-ustadz kita ketika mereka mulai ceramahnya atau khutbahnya, apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslim. Jangan meninggal kecuali dalam kondisi memegang teguh kalimat la ilaha illallah tersebut. Tapi seorang tidak akan mampu memegangnya dengan baik kalau dia tidak mengamalkan kalimat tersebut di dalam kehidupannya. Karena akhir dari seseorang itu tergantung bagaimana dia berusaha untuk menggapai akhir yang baik tersebut. Tapi jangan hadis ini dijadikan sebagai hujjah. Ya sudah Ustaz, saya tidak mau, yang penting maksiat, yang penting tidak meninggal di atas kesyirikan. Maksiat juga nggak apa-apa. Ya akhi, siapa yang jamin diri kita akan meninggal di atas seperti orang itu meninggal? Karena kita tidak tahu. Bisa jadi ketika kita melalaikan perkara yang namanya bertobat kepada Allah, meninggalkan dosa, di saat itulah syaitan lebih mudah untuk menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan, apalagi sampai ke dalam kesyirikan. Apalagi orang-orang yang memiliki hati yang suka meremehkan, tasahul, suka meremehkan. Apa? Wis nantilah, gampang. Yang penting Allah itu Maha Pengampun, tobatnya nanti, dosa dulu katanya. Ya, tidak tahu jamaah. Apakah Allah memberikan kita kesempatan untuk tobat? Siapa tahu tatkala kita melakukan perbuatan dosa, ternyata kita meninggal di atas dosa tersebut. Kita tidak tahu. Ya. Maka jaga diri kita. Jadi dosa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya kalau dia meninggal di atas dosa tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan masalah ini di dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Kata Allah taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah dosa syirik. Bahwasanya di bawah dosa syirik itu ada dosa besar. Jadi pelaku dosa besar ada kemungkinan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala, dan masih memiliki kesempatan untuk diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala kalaupun dia meninggal di atas dosa besar. Ya. Sehingga inilah yang membedakan antara ahlus sunnah dengan para pengikut hawa nafsu, di antaranya seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Di mana orang Khawarij dan Mu'tazilah itu juga berbeda dalam masalah ini. Tapi kalau di sisi akhirat mereka sama. Makanya para ulama mengatakan Mu'tazilah itu bancinya Khawarij katanya. Kenapa? Kalau di akhirat sepakat mereka sama, pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Tapi membedakan hukum di dunia. Kalau orang Khawarij tegas mengatakan pelaku dosa besar dia itu kafir dan boleh untuk diperangi. Sementara Mu'tazilah mereka punya keyakinan baina manzilatain, di antara dua tempat, tidak mukmin tidak kafir. Ya. Tapi di akhirat sama, kekal di dalam api neraka. Ya. Makanya tegas kayak Khawarij dong, tegas kesalahannya. Khawarij jelas. Ya. Sementara Mu'tazilah nggak mau jelas dia, makanya dia banci. Ya. Di antara dua tempat, tidak mukmin tidak kafir. Gimana cara kita menghukuminya? Kalau orang Khawarij jelas, makanya dengan mudahnya mereka itu memerangi para pelaku dosa besar, membunuh para pelaku dosa besar, karena dalam pandangan mereka pelaku dosa besar itu telah keluar dari agama Islam. Dan dalil yang mereka gunakan juga Al-Quran, yaitu dalil firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Bunuh, perangi. Ya. Untuk melihat kekacauan yang ada di atas muka bumi ini, pengeboman, pembunuhan di mana-mana, itu disebabkan karena pandangan mereka terhadap pelaku dosa besar itu, mereka adalah orang yang sudah keluar dari Islam dan mereka berhak untuk dibunuh. Makanya pentingnya kita memahami dalil itu sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh para ulama.
Dan pentingnya antum ketika ngaji perlu melihat kepada siapa antum belajar ilmu agama itu. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, "Inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu agama itu bagian dari ilmu agama itu sendiri. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu. Makanya para ulama menyebutkan syarat di antara orang tersebut boleh diambil ilmunya salamatul aqidati wal manhaj. Selamat akidah dan manhajnya. Ini bukan sembarangan kita mengambil ilmu. Ya. Harus melihat dari siapa kita belajar, orang ini kafabel atau tidak, memiliki kapasitas atau tidak. Antum saja dalam urusan duniawi, ketika Anda mengundang seorang pemateri dalam dunia kesehatan, tidak akan mungkin Anda mengundang seorang yang itu ahli ekonomi untuk berbicara kesehatan. Pasti orang yang proper di dalam masalah kesehatan. Entah itu seorang dokter ataupun dia itu adalah pakar kesehatan. Ya. Kalau dalam masalah urusan dunia saja kita bisa seperti itu, maka yang lebih utama adalah dalam masalah urusan akhirat kita. Karena ini sangat penting, yang akan menyelamatkan kita, memasukkan kita ke dalam surga atau justru akan melemparkan kita ke dalam api neraka. Kemudian beliau mengatakan, wa harramallahu al-jannata ala kulli man asyraka ma'ahu ghairah. Selain Allah tidak mengampuni dosa, tidak mengampuni mereka, Allah juga mengharamkan bagi pelaku kesyirikan itu surga. Haram. Kalau sudah haram surga berarti tempatnya pasti neraka. Dan ini tidak boleh ragu. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billah." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah dengan makhluknya, menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala di dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Karena ingat, seorang yang melakukan kesyirikan itu dia sedang memberikan apa yang menjadi kekhususan Allah itu kepada selain Allah. Mana contohnya? Yaitu tadi, ketika seorang meyakini ada yang mampu memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Karena sejatinya yang mampu memberikan mudarat dan memberikan yang mampu menjauhkan kita dari mudarat dan memberikan kita manfaat adalah Allah Ta'ala. Nabi saja tidak memiliki kemampuan itu. Lalu ada orang yang mengaku mampu menjaga kita dari kemudaratan dan selalu memberikan kita kesuksesan. Jangankan mau memberikan kepada orang lain, untuk dirinya sendiri saja dia tidak mampu. Kata Allah Ta'ala, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "la amliku nafsi darran wala nafa illa masya Allah." Sesungguhnya aku tidak memiliki manfaat dan kemudaratan untuk diriku kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuk diriku. Dan wasiat ini disampaikan pula oleh Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Ketika memberikan wasiat, apa kata Nabi SAW? "Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Ketahuilah kalau sekiranya umat ini berkumpul untuk memberikan kau manfaat, satu manfaat. Kalau misalnya manfaat itu tidak pernah Allah takdirkan untuk engkau gapai, untuk engkau raih, untuk engkau bisa dapatkan manfaat itu, maka sampai kapanpun manfaat itu tidak akan bisa mendatangi dirimu. Sebaliknya, wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Kalau sekiranya mereka juga bersekutu, berkumpul, bersepakat, berkongsi untuk mencelakakan engkau, untuk memudaratkan dirimu, kalau memang Allah tidak menetapkan kemudaratan itu menimpa dirimu, niscaya kemudaratan itu tidak akan bisa menimpa dirimu selama-lamanya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Karena pena-pena catatan takdir itu telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir itu telah kering. Apa yang terjadi di atas muka bumi ini, semuanya itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini semuanya telah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya.
Makanya kenapa dosa syirik itu sangat berbahaya, diharamkan sama Allah? Karena itu tadi. Ada yang menjadi kehususan Allah kita berikan kepada selain Allah. Ya. Ada yang menjadi ciri khasnya Allah Ta'ala kita berikan kepada makhluk, yang mana makhluk itu adalah manusia yang lemah, manusia yang dhaif. Wa khuliqal insanu dhaifa. Allah ciptakan manusia menjadi hamba yang lemah, yang butuh kepada pertolongan Allah. Jangankan ingin memberikan manfaat untuk orang lain, menjauhkan orang lain dari kemudaratan, menjawab panggilan azan saja untuk mendirikan sholat di masjid, itu butuh kepada pertolongan Allah. Realnya gimana? Ada orang yang rumahnya mepet dengan masjid temboknya, tapi nyatanya dia tidak mampu melangkahkan kakinya untuk datang ke masjid, padahal itu tidak sampai 100 meter. Ada orang yang rumahnya 5 kilo dari masjid, Allah mudahkan dia untuk mendatangi masjid. Itu menunjukkan dalam perkara yang sepele itu saja kita butuh kepada pertolongan Allah. Kita tidak memiliki kemampuan dalam masalah itu. Anda sakit, Anda butuh kepada pertolongan orang. Siapa itu? Suster, perawat. Bagaimana kalau kita berbicara masalah yang besar? Makanya coba perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika muadzin mengucapkan hayyalas shalah hayyalal falah, apa yang disuruh kita untuk menjawabnya? La haula wala quwata illa billah. Bahwasanya untuk memenuhi salat itu kita butuh yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita ikrarkan di dalam salat kita sebanyak 17 kali sehari semalam minimal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka tidak usah percaya kepada sesama makhluk dalam masalah ini. Dalam perkara yang bisa mendatangkan manfaat dan menjauhkan kita dari kemudaratan, itu semua adalah Allah yang pegang. Ya. Maka di sini Allah haramkan bagi dia surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah api neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan kelak tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Allah katakan orang yang melakukan kesyirikan itu sebagai orang yang melakukan kezaliman. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid bi syarhi Kitabit Tauhid. Dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid, syarah dari Kitabut Tauhid, ketika beliau menjelaskan tentang 3 jenis kezaliman. Kezaliman yang pertama yaitu adzulmu lillah, seorang melakukan kezaliman kepada Allah. Apa bentuknya? Melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kezaliman yang kedua, adzulmu li nafsihi, yaitu seorang melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Apa itu? Melakukan kemaksiatan. Anda bermaksiat berarti Anda melakukan kemaksiatan, Anda melakukan kezaliman untuk diri Anda sendiri. Kita melakukan kemaksiatan, itu zalim itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Karena dampak buruknya yang akan kita rasakan nanti kelak di dalam diri kita sendiri. Tidak usah tunggu jauh-jauh di akhirat. Di dunia kita sudah mendapatkan dampak dari kezaliman terhadap diri kita sendiri berupa kemaksiatan. Apa contohnya? Berupa Allah cabut ketenangan dari jiwa kita karena kemaksiatan yang kita lakukan. Ada nggak ceritanya orang maksiat itu tenang? Tidak ada. Kalau ada, saya kasih hadiah. Orang yang berzina, dia dapatkan yang namanya kelezatan duniawi, tapi tidak mendapatkan ketenangan. Sudah ada ya, waktu masuk salat. Ya. Sudah masuk waktu enggak? Adzan terlebih dahulu. Taib. Kemudian jenis kezaliman yang ketiga yaitu adzulmu li ghairihi, yaitu seorang melakukan kezaliman kepada orang lain. Dan ini hukumnya haram. Tidak boleh seorang berbuat zalim kepada orang lain. Hatta itu kepada orang kafir. Tidak boleh kita berbuat zalim kepada mereka. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, ya, ittaqu da'watal madlum, hati-hatilah kalian dengan doa orang yang terzalimi. Ya. Fa inna laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada pembatas antara doa tersebut dengan Allah Ta'ala. Nabi tidak menyebutkan secara spesifik yang dizalimi itu orang mukmin, tapi
mencakup seluruh manusia secara umum, baik itu orang mukmin maupun itu orang kafir. Ya. Maka dalam ayat ini kezaliman yang dimaksud itu adalah kezaliman kepada Allah. Dan itu pula yang ditegaskan oleh Luqman tatkala memberikan nasihat kepada anaknya di dalam surat Luqman pada ayat yang ke-13. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Di antara wasiat yang Allah beri, yang Luqman berikan kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Luqman menggunakan bahasa yang lembut, bahasa yang penuh dengan kasih sayang, dan inilah yang harus dicontohkan oleh orang tua kepada anaknya. Ya bunayya. Bunayya itu panggilan yang disertai dengan ar-rahm, yaitu kasih sayang. Al-mahabbah, kecintaan kepada anak kita. Apa wasiat Luqman itu? Jangan berbuat syirik, karena kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Maka dari sini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, hati-hati kita dengan perbuatan syirik. Karena selain dampak negatif dari perbuatan syirik itu sangat banyak sekali, dan ancaman-ancaman Allah Ta'ala yang sangat besar kepada pelaku kesyirikan, ternyata kesyirikan itu merupakan sebab utama yang bisa mengotori jiwa kita, mengotori hati kita. Maka tinggalkanlah perbuatan syirik kepada Allah, karena itu dapat membersihkan jiwa-jiwa kita. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada pertemuan berikutnya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Ada tanya jawab? Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan, Bu? Nggak ada. Tidur ibu-ibunya dah. Hah? Tidur, Bu? Oh, enggak. Kan enak suasana untuk tidur ini. Taib, karena tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.